Shalom saudara, selamat bergabung dalam Air Hidup The Series. Tentunya kami akan selalu membawakan tema baru dan unik untuk Anda. Dan pasti selalu ada pesan baru dari Tuhan untuk hidup kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, kita tidak punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan dan firman-Nya. Ayo, jangan pernah berhenti berharap, karena tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Saksikan video ini sampai akhir dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam metanoia meno peripateo. Shalom saudara-saudara semuanya, berjumpa kembali dengan saya Bunda Esther
dalam channel Setetes Air Hidup. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami beroleh kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, dan kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat akal budi kepada kami semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan lanjutkan yaitu tentang calon mempelai Kristus yang bagian kedua. Calon mempelai Kristus yang bagian pertama sudah saya sampaikan di episode 12 kemarin, yaitu sebagai calon mempelai haruslah seorang yang sudah dewasa. Artinya calon mempelai Kristus itu adalah orang yang sudah dewasa rohani. Karena kalau masih kanak-kanak itu belum bisa jadi mempelai, ya. Yang namanya mempelai itu orang yang sudah dewasa. Sekarang kita akan masuk dalam calon mempelai Kristus bagian yang kedua. Di sini saya akan sampaikan bahwa seorang calon mempelai itu tidak bercacat celah, ya. Seorang calon mempelai itu pastinya dia tidak bercacat celah, ya. Tidak ada seorang pun yang ingin jika menjadi pengantin kemudian ada cacatnya, ya. Saudara, mungkin pertama ini saya akan bacakan ayat agak banyak, ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, semoga kasihku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudaraku, dari sekian banyak surat Rasul Paulus, ya, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, hampir pada semua surat Paulus, dia selalu menuliskan agar kelak jika Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai mempelainya, kita diharapkan untuk tidak bercacat celah. Bahkan Petrus pun dalam suratnya juga mengatakan hal yang sama.
Ya, dari sekian banyak surat Rasul Paulus, sebagian besar yaitu Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, di situ dia menuliskan agar jika Tuhan datang yang kedua kalinya, didapatinya kita sebagai mempelainya tidak bercacat celah. Saudara, seorang calon mempelai pasti menjalani perawatan dan menjaga penampilan agar ketika jadi pengantin nanti kelihatan cantik dan sempurna tanpa cacat celah. Tidak ada seorang pun yang ingin tampil dengan cacat celah ketika jadi pengantin. Semua pasti ingin tampil dengan sempurna di saat jadi pengantin. Kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, bukan mempelai yang bercacat celah. Saudara tahu barang-barang yang ada cacatnya itu, saudara. Misalnya kalau kita mau beli keramik, ya, keramik itu akan dibagi melalui cacat celah, ya, dikelompokkan melalui cacatnya oleh penjualnya. Kalau yang ori, yang tidak ada cacatnya, itu yang paling bagus. Ya. Kalau yang ada cacatnya, KW2, KW3, ya. Bahkan apalagi yang barang BS, saudara. Ya. Jadi kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, bukan mempelai yang KW2, KW3 atau yang barang BS. Ya. Karena ada cacatnya, melainkan kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang orisinil, tanpa cacat celah, yang mahal, saudara. Barang kalau tidak cacat, kalau tidak KW2, KW3, itu pasti mahal harganya, karena itu barang ori, saudara. Nah, kita sebagai mempelai Kristus sekarang ini, selama kita hidup di dunia ini, mari kita persiapkan agar kita bukan menjadi calon mempelai yang KW2, KW3, apalagi yang BS-an, saudara. Tapi biarlah kita mempersiapkan diri untuk menjadi calon mempelai Kristus yang benar-benar ori, saudara. Bukan yang KW2, KW3. Saya mencoba untuk mengumpulkan berbagai data tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pengantin menjelang hari H supaya dia bisa tampil sempurna. Saudara lihat gambar yang ada di samping saya. Yang pertama, apa yang dilakukan? Spa, mandi lulur, pakai masker, mandi sauna, 4 kali perawatan selama 2-4 minggu. Yang kedua, perawatan kuku, saudara. Manicure, pedicure, saudara. Ya, ini dilakukan oleh seorang calon mempelai, ya, calon pengantin. Yang ketiga, perawatan wajah secara rutin, saudara. Menjelang hari H, entah kurang 2 bulan, kurang 3 bulan, rajin datang ke salon untuk melakukan perawatan wajah secara rutin. Yang keempat, bukan hanya saja wajah, saudara. Rambut juga ada di dalam perawatan, saudara. Yang kelima, facial, ya. Wajah ini, saudara, ya. Facial, cuci muka, dimaskeri dan sebagainya. Supaya apa? Nanti pada hari H terlihat cantik dan sempurna, saudara. Yang keenam, menjaga untuk tidak tidur terlalu malam, supaya tidak timbul kerut-kerut sana sini di wajahnya, saudara. Yang ketujuh,
menjaga makanan ya, supaya penampilannya nanti ramping, bagus, sempurna, sehingga para undangan, para hadirin yang datang melihat pengantin ini seolah-olah pangling, cantik luar biasa, sempurna. Saudara, itu calon mempelai secara dunia. Ya, yang mau jadi pengantin secara dunia melakukan perawatan seperti itu. Apalagi kita, saudara. Untuk apa sih mereka melakukan perawatan seperti itu? Supaya mereka kelihatan sempurna, cantik, tidak bercacat celah di hari pernikahan. Saudara, saya jadi teringat tentang Ester yang ada di dalam Alkitab. Bukan Ester saya, Bunda Ester, saudara ya. Ester yang ada di dalam Alkitab. Saudara, dikatakan dalam kitab Ester bahwa Ester ini sebetulnya seorang gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Tapi itu pun belum cukup membuat Ester untuk layak menjadi raja, saudara. Saya percaya Ester yang ada di Alkitab pada zaman itu, saudara, belum ada yang namanya lipstick, saudara. Pasti belum ada eyeshadow, belum ada, apalagi oplas, operasi plastik, saudara. Zamannya Ester yang ada di dalam Alkitab itu belum ada. Dan saya yakin waktu itu Ester betul-betul cantik alami. Bukan karena polesan sana sini, bukan karena alisnya diolah, bukan. Betul-betul Ester itu cantik pada zaman itu, saudara, karena masih belum ada macam-macam perawatan wajah, saudara. Namun meskipun demikian, Ester tetap harus menjalani masa-masa karantina sebelum dia diperhadapkan kepada raja untuk dipilih menjadi istri raja. Esther harus melewati masa-masa karantina di mana Esther harus tinggal dulu di dalam benteng Susan untuk diproses sedemikian rupa sehingga ketika ketemu raja, Esther sudah dalam keadaan sempurna, tidak bercacat celah. Ini Esther yang mau menghadap raja yang ada di dunia ini, saudara. Ya, di mana raja mencari calon istri, pasangan hidup. Apalagi Bapa kita yang di sorga, raja di atas segala raja. Dia tidak mau punya calon mempelai yang sembarangan. Cantik, sempurna, tidak bercacat celah. Itu yang dinanti-nantikan olehnya, saudara. Di dalam masa-masa karantina tersebut, Esther harus mematuhi segala peraturan yang ada sebelum masuk dalam perawatan. Kalau saudara baca di kitab Esther, selama 12 bulan atau 1 tahun, Esther harus menggunakan wangi-wangian, yakni 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan untuk memakai minyak kasai serta wangi-wangian yang lain. Bayangkan, saudara, sebelum Esther ketemu dengan raja, dia dikarantina dulu. Bahkan, saudara, hanya untuk pakai wangi-wangian itu aja 12 bulan, saudara. 1 tahun, 6 bulan untuk pakai minyak kasai, 6 bulan untuk pakai minyak mur. Bayangkan, saudara, Esther berada di karantina, dia harus mentaati segala peraturan yang ada di karantina itu. Peraturan-peraturan itu nanti yang akan membawa dia tampil cantik, sempurna, tidak bercacat celah apabila diperhadapkan kepada raja, saudara.
Demikian pula dengan kita, saudara. Sebagai calon mempelai Kristus, kita harus tampil cantik, tidak bercacat celah ketika Dia sang mempelai laki-laki itu datang menjemput kita. Untuk itulah kita saat ini sedang berada di dalam masa karantina, masa perawatan, diproses, dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang layak, saudara. Sekarang, apa itu tidak bercacat celah? Akan saya sampaikan di video saya yang berikut ini. Saudara, dari 8 ayat yang sudah kita baca di video saya yang awal tadi, maka saya jelaskan satu persatu tentang cacat celah ini sesuai dengan bahasa aslinya, ya, supaya kita tidak keliru, saudara, ya. Bagaimana agar kita dapat mengejar atau berusaha hidup tidak bercacat celah, ya. Saudara, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sempurna, ya. Tetapi kalau kita dalam hidup ini, dalam masa karantina ini, kita bergerak menuju kepada kesempurnaan. Nanti ketika sang mempelai itu datang menjemput kita, ketika kita sedang berada di jalur menuju kesempurnaan, kita akan segera diubahkan, disempurnakan, saudara. Bagaimana agar kita semasa hidup di dunia ini, dalam masa-masa karantina ini, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengejar atau berusaha hidup tidak bercacat celah? Kita akan lihat dalam ayat yang sudah kita baca di depan tadi, ya, 1 Korintus 1 ayat 8. Kata tak bercacat di dalam ayat ini, bahasa aslinya adalah anekletos, ya. Anekletos ini artinya tidak dapat dipersalahkan, tidak ada celah, tidak dapat dituduhkan sesuatu hal yang negatif sampai saat di mana Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian dari ayat yang sudah kita baca di video yang pertama tadi, 1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 23, 2 Petrus 3 ayat 14, tak bercacat di dalam ayat ini bahasa aslinya adalah aspilos, ya. Tak dicemarkan, ya. Hidup yang menjauhkan dan tidak menerima ruang untuk berkuasanya dosa atas tubuh kita, itu adalah aspilos. Saudara, dilihat dari dua bahasa asli tersebut, maka yang pertama yang harus kita lakukan agar dapat berusaha tidak bercacat celah pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu tidak memberi celah atau ruang untuk dosa dapat berkuasa atas hidup kita. Saya ulangi, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mengejar hidup tidak bercacat celah sesuai dengan bahasa aslinya yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, tidak memberi celah atau ruang untuk dosa dapat berkuasa atas hidup kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, di episode-episode yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada dua contoh yang saya bagikan, Hawa dan Yusuf. Kalau Hawa, dia memberi kesempatan kepada iblis.
Bahkan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Tapi kalau Yusuf, begitu dia tahu itu ada dosa, dia lari dan meninggalkannya. Walaupun dia tahu dari dia lari dan meninggalkan dosa itu, dia akan berada di dalam penjara, difitnah. Saudara, tidak memberi celah, tidak memberi ruang untuk dosa dapat berkuasa atas hidup kita. Ini cara yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa berusaha mengejar hidup tidak bercacat celah. Saudara, jangan beri celah, jangan beri ruang untuk dosa itu berkuasa dalam hidup kita. Sekali kita memberi ruang, memberi celah kepada dosa untuk berkuasa dalam hidup kita, kita akan dicengkeram, kita akan dikerjain sampai kita binasa. Hati-hati saudara. Yang berikutnya, yang kedua, Filipi 1 ayat yang ke-10. Kata tak bercacat dalam Filipi 1 ayat 10 ini, dalam bahasa aslinya adalah aproskopos. Aproskopos ini artinya tanpa pelanggaran, tidak bercelah. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, tanpa pelanggaran. Apa itu maksudnya tanpa pelanggaran? Kita harus belajar patuh, taat kepada firman Tuhan. Kita harus belajar untuk tidak melanggar firman Tuhan. Saudara, kalau kita melanggar firman Tuhan, kita tidak akan bisa jadi calon mempelai yang tidak bercacat celah di hadapan Kristus. Saudara, usahakan, mari kita belajar dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk hidup taat akan firman Tuhan. Belajar untuk tidak melanggar aturan firman Tuhan dalam hidup kita. Minta kekuatan Roh Kudus, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Karena kita ini masih punya daging dan kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kalau kita mau nurut pimpinan Roh Kudus, peripateo, berjalan seirama dengan Roh Kudus, itulah yang akan menguatkan kita untuk kita selalu boleh belajar dalam hidup ini untuk tidak melanggar apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 14. Tak bernoda, itu dalam bahasa aslinya adalah amemtos atau amometos, tidak bersalah, hidup tak bercelah. Hidup yang selalu membangun hubungan atau relasi dengan Allah. Karakter hidupnya memperlihatkan karakternya Allah. Inilah amemtos atau amometos. Saudara, yang ketiga, supaya kita belajar mengarahkan hidup kepada hidup yang tidak bercacat celah sebagai calon mempelai Kristus. Yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan Allah sehingga kita dapat memperlihatkan karakter Allah dalam hidup kita. Saudara, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan?
kita harus sering bertemu dengan Tuhan. Saudara, yang namanya keintiman, kalau tidak diiringi dengan sering ketemu, kita tidak akan bisa intim, saudara. Kalau kita punya kekasih, saudara, dari mana kita bisa kenal lebih dalam, intim, kalau tidak saling ketemu, Tuhan. Kalau tidak sering ketemu, saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin belajar mengarahkan hidup ini kepada hidup yang tidak bercacat celah, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara harus sering ketemu dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, saudara. Ya. Setiap hari kita harus punya waktu berduaan dengan Tuhan lewat doa. Dan kita harus punya waktu setiap hari untuk membaca surat cintanya, yaitu firman-Nya. Inilah yang akan membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Kalau hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengerti Tuhan, maka lambat laun kita dapat memperlihatkan karakter Allah dalam hidup kita. Kalau kita intim dengannya, lama-lama kita akan mirip, saudara. Karakternya akan terlihat dalam karakter hidup kita, saudara. Oleh karena itu, mari setiap hari kita selalu meluangkan waktu membina hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, memuji, menyembah, membaca firman-Nya, berdoa secara berdua ketemu dengan Tuhan, mengadu kasih kepada Tuhan, saudara, memadu cinta dengan Tuhan, sehingga karakter Bapa itu ada dalam hidup kita, saudara. Inilah 3 hal yang perlu bagi seorang calon mempelai Kristus, saudara, dalam kehidupan kita. Yang pertama, tidak memberi celah atau ruang untuk dosa dapat berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, belajar untuk hidup tidak melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan Allah sehingga kita dapat memperlihatkan karakter Allah dalam hidup kita. Saudara, yang pertama dulu di episode 12 sudah saya sampaikan, calon mempelai itu harus dewasa. Sekarang yang kedua, calon mempelai, apalagi calon mempelainya Kristus, tidak boleh ada cacat celah. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan tadi. Di video-video saya berikutnya, saya akan tetap sampaikan tentang calon mempelai dan beberapa hal yang ada yang perlu untuk dihidupi, untuk kita kerjakan sebagai calon mempelai Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah para pemirsa semuanya dalam hidup ini selalu berusaha untuk menjadi calon mempelai-Mu, mempersiapkan diri menjadi calon mempelai-Mu yang tidak bercacat celah. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini hidup dalam hidup mereka dan mereka boleh belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam metanoia, meno peripateo.